Bab 3. Awal ujian. Apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Surou memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan memiliki pikiran cabul. Meskipun Surou adalah seorang tetua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang-barang antik lama, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum menawan menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, "Five Saint Spirit Grasses." Apa? Five Saint Spirit Grasses? Petik 2. Aku tidak salah dengarkan? Hadiahnya adalah Saint Spirit Grasses dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama mengalami kekacauan dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Saint Spirit Grasses sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberi setiap orang 1 per tahun. Bagi orang awam, Saint Spirit Grasses adalah harta yang tak ternilai dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat bahwa Azure Dragon School bisa mengeluarkan 5 dari mereka, itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Tetapi bagi sebagian besar orang, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput suci roh itu. Namun, bagi para murid yang ingin menjadi yang pertama, mereka semua bersemangat untuk mencobanya dan mereka menjadi lebih bersemangat. Surou mengangguk puas ketika melihat semangat para murid. Lalu, dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, suara gemuruh datang. Gerbang yang tingginya puluhan kaki perlahan terbuka. Apa yang kamu tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Surou tersenyum indah ketika dia memandang murid-murid yang menatap kosong. Pergi. Pada saat itu, sorak-sorai tak berujung bergema dan puluhan ribu murid pengadilan luar seperti kuda liar yang menyingkirkan kendali saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tetapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu kapan saja. Pergi. Untuk skill peringkat 4, untuk 5 Saint Spirit Grasses, pergilah. Petik 2. Tapi tentu saja, ada beberapa orang yang peduli tentang uang dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ada bahaya tetapi mereka tetap berjalan sendiri dan bahkan tidak melihat ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Wos wos wos. Tapi setelah berjalan 100 meter, suara mendesis datang di depan dan jarum perak yang tak berujung ditembakkan dari dinding, dan mereka menembak ke arah kerumunan seolah-olah hujan. Ah! Wah! Dalam sekejap, semua jenis tangisan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap lengah dan lebih dari setengah dari mereka jatuh. Bagaimanapun, orang-orang masih terus maju dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka berlari ke gua dengan marah. Meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Lagi pula, itu hanya sebuah mekanisme dan bagi orang-orang di tingkat roh ketiga, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus masuk lebih dalam, jarum-jarum perak juga semakin tebal dan orang-orang yang mereka pukul biasanya tertangkap basah. Dalam situasi seperti itu, orang banyak dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang berharap mereka akan melewati kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tianyu dan Duan Yuxuan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Ketika mereka berjalan di jarum seperti badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu di belakang mereka dalam pasukan ranah roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat.
Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua namun kamu bahkan tidak bisa memenangkan anak seperti aku dalam perlombaan. Tidakkah kamu pikir itu agak memalukan? Petik 2. Bocah cilik dalam perjalanan budidaya bela diri, usia bukanlah masalah. Hanya kekuatan yang bisa. Jika kamu ingin bermegah maka lakukan itu setelah kamu menang. Petik 2. Mari kita lalui waktu sedikit. Hanya ada 2 bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di level 4 dari dunia roh. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang lain memiliki banyak pengalaman. Mereka berdua cukup adil dan ketegangan di antara mereka semakin kuat dan kuat. Itu karena mereka tahu bahwa persaingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang dari depan. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dari dekat dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua sudah gelap dan dengan kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu mengobatinya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersukacita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan deru, seluruh tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Suara mendesing. Pada saat itu, Duan Yuxuan berkonsentrasi pada menghindari jarum perak. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku membayangkannya? Dengan itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut. Dia pikir itu Yang Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, dia terganggu dengan pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng, tidak peduli pada mereka sebanyak dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berjalan lama, dia tidak merasa lelah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tak ada habisnya untuk diambil dan terus-menerus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatannya semua melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama dengannya. Setidaknya itu sangat melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada kesempatan itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai sekarang, kekhasannya kembali dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri mereka seorang jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu, ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 Spirit Saint Graces. Melihat hal-hal itu, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat pintu-pintu batu di sisi aula. Jadi di balik itu adalah First Beast yang legendaris. Mulut Chu Feng melengkung berharap. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk mengerikan, haus darah, kejam, yang disebut First Beast. Ketua Surou lihat, ini terlalu mencengangkan. Aku sudah berjaga di sini selama bertahun-tahun, tapi ini benar-benar adalah pertama kalinya aku melihat seorang murid yang melewatinya dengan kecepatan begitu. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua tua menatap batu yang berantakan dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya berantakan sendiri setelah mekanisme dipicu. Melihat itu, seluruh batu itu berantakan. Yang hanya berarti satu hal. Seseorang sudah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahapan mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari ujian sebelumnya. Namun saat ini, baru 1 jam berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang.
Sekitar selusin tetua di ruang batu berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik di dalam para murid pelataran luar tahun ini. Surou juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang berantakan, dia mengangguk puas, karena seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Biarkan aku membuatnya lebih menarik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu, ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu dengan 3 poni. Jangan menyentuhnya. Melihat itu, semua tetua di sana terkejut. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu ketiga batu sudah ditekan oleh Surou. Apa? Tidakkah kamu memberitahu aku bahwa batu-batu ini akan melepaskan first beast? Melihat para tetua panik, Surou juga merasa ada sesuatu yang salah. 3 batu itu memang melepaskan base first, tetapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang sama. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua first base yang dipenjara pada saat yang sama. Itu akan menjadi 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah Tetua Li sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar. Para tetua yang menjaga di sana memahami binatang buas dengan sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama. Melihat begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat yang sama, putaran pembantaian tidak bisa dihindari. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh Base First bukanlah pemikiran yang menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sebelumnya? Pada saat itu, wajah Surou juga sangat berubah. Tubuhnya bangkit dan menjadi angin. Ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Tetua Li, apa yang harus kita lakukan? Pandangan semua orang mendarat pada tetua yang sudah lanjut usia ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi bantu. Tetua Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar.